Ini Melati lagi persiapan haul. Niatnya insya Allah nanti malam pada Isya haul Syekh Kamaluddin Al-Baghdadi, tempatnya di Langen, Talang ya. Ini ada anak-anak Nilo. Ini masih rajin banget. Kelihatan Bro Wandu lagi istirahat sejenak. Ini masih ada Mas Tuying juga lagi masang. Iya, Mas Tuying lagi masang, masih rajin banget. Halo Mas. Halo. Semangat ya Mas. Ini ada Bro Tommy juga. Ini kita kasih makan, kita akan masuk ke Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini rangkaian Melati, jadi kita bahas kembang. Ini salah satu penggunaannya seperti ini di makam seperti ini ya, menggantung. Seperti ini ya. Ini adalah makam Syekh Kamaluddin Al-Baghdadi. Ini persiapan haul semuanya, dan alhamdulillah untuk kali ini masih seperti tahun lalu. Anak-anak Nilas Luhur, ada Bro Tommy, ada Mas Wandu, juga Mas Tuying masih bisa bantu-bantu, masih bisa terlibat di sini. Ini makam Syekh Kamaluddin Al-Baghdadi Langen. Terima kasih sekali buat Mas Iwan dan yang lain-lain. Kita masih diundang ke sini. Ini rakitan biasanya kami bikin sampai 2 hari 2 malam. Dari roncean kali ini bukan dari milik kami ya, tapi biasanya tahun kemarin itu kami yang bikin. Tapi ronceannya biasanya agak besar-besar. Kalau ini cukup sederhana, yang penting alhamdulillah masih bisa ada kita ronceannya. Seperti ini. Nah, ini tempat duduk para aulia, para habaib biasanya di sini nantinya. Di depan ada musola Masjid Gol Al Barokah. Oh masjid ya, Masjid Gol Al Barokah. Ya, sekian dulu ya anak-anak, mau maaf dulu. Ya, terima kasih. Ya. Ya, sini Ondo. Ini anak-anak Nilas Luhur, kaosnya baru ceritanya nih. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Nilas Luhur. Masih bersama saya Ayung dan juga ini personil lengkap ya. Ada, iya, alhamdulillah lengkap. Iya, ini ada Mas Wandu, ada Bro Tuying, ada Mas Tommy. Gimana, semua dalam keadaan baik, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah sehat semuanya ya. Semoga kawan-kawan Nilas Luhur di sana juga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, juga selalu bahagia, mudah-mudahan seperti itu. Kali ini di episode kali ini kita akan coba bahas tentang yang wangi-wangi Mas Tuying. Iya. Kita akan bahas tentang kembang, daun ya, bukan daun, bunga. Jadi kita akan bahas tentang kembang setaman. Nanti insya Allah lanjut ke kembang 7 rupa, ada kembang yang lain seperti kembang telon dan juga kembang borehan ya Mas Tommy ya. Iya, kita akan pelan-pelan dari masuk kembang setaman dulu. Tapi filosofi dan secara batin. Ya, dari filosofi yang umum kita ketahui bersama, yang udah ada di literatur, dan juga kita akan coba lihat secara batin kebenarannya seperti apa. Dan ini bukan menjadi sebuah patokan, tapi ini pendapat kami. Ya. Nah, sebelum kita membahas ke masalah kembang setaman, pada kenyataannya dalam sebentar ada ini. Ya. Pada kenyataannya kita hidup di Indonesia nggak lepas dari yang namanya budaya, dan ini kembang setaman juga nggak melulu sebagai apa yang disuguhkan, tapi pemberian kembang setaman ataupun kita adanya kembang setaman dalam acara-acara tertentu seperti acara pernikahan dan lain-lain, itu tentu ada simbol-simbol, ada filosofinya, bukan cuma sekedar sajen kata orang Jawa begitu ya. Iya.
Ini ada makna-maknanya yang sangat mendalam dan kita akan coba pelan-pelan, insya Allah kita bedah satu persatu. Ini jangan kelamaan ya Mas. Ini masuk ke kembang setaman. Nah ini secara umum kembang setaman itu gimana tuh Mas Tommy? Kembang setaman adalah sekumpulan kembang bermacam-macam warna yang dibungkus dengan daun pisang. Kembang setaman yang berisi dengan ada mawar merah, mawar putih, melati, kantil, kenanga, dan irisan daun pandan. Itu dibungkus dengan daun pisang. Baik. Biasanya penggunaannya itu macam-macam ya? Iya, penggunaan macam-macam. Kalau ada yang buat ziarah, ada yang buat sesajen, ritual dan macam-macam. Ritual keagamaan, kelahiran, pernikahan banyak sekali ya. Itu umum sekali, apalagi kita di sini di Jawa kental sekali ya. Itu. Ya, sudah kata kalau kita buat ziarah ngasih kembang, kita bukan melihat kembangnya, biar sosok itu harum seperti wangi bunga itu. Kita mengikuti apa yang baik yang dan kita mengingat leluhur kita. Iya, leluhur kita, kebaikannya di masa lalu, dan harapannya juga supaya beliau doa kita buat dia semakin mewangi seperti itu. Jadi memang apa yang ditularkan oleh leluhur kita zaman dahulu kala itu enggak serta-merta ini sebagai pemanis ataupun sesaji begitu, enggak ya. Tapi ada simbol-simbol yang memang sangat mendalam seperti itu. Ini masuk ke kembang setaman ya Mas Tuyeng, satu persatu kita buka. Tadi maknanya secara dohir ya Mas, memang kembang setaman adalah kumpulan dari beberapa kembang untuk keperluan tertentu lah seperti itu. Nah ini dari satu persatu isian kembang setaman. Yang pertama adalah mawar merah ya Mas Tommy ya. Mawar merah gimana Mas? Oh ya Mas. Filosofi secara umumnya. Filosofi secara umum itu darah Mas ya. Kelahiran manusia ya. Melambangkan kelahiran manusia seperti itu. Jadi dilambangkan untuk satu paketan kembang setaman yang dibungkus oleh daun pisang tadi, simbol mawar merah itu melambangkan kelahiran manusia. Begitu ya. Nanti untuk secara batin di belakang aja ya Mas ya. Untuk mawar putihnya apa Mas? Mawar putihnya jasad ya. Jasad, raga seperti itu ya. Iya, raga ya. Kemurnian. Mawar putih itu kemurnian. Ada juga yang mengatakan itu kemurnian, juga ada perlambang. Kadang kalau ada orang meninggal, pakainya kan kadang ikut bela sungkawa ya. Nah biasanya itu mawar putih ya. Biasanya kalau di luar bukan di sini, di Eropa itu. Di Eropa itu pakai mawar putih. Iya, di Amerika juga seperti itu, berduka. Jadi ya tadi penghormatan terakhir mengantar seperti itu. Iya. Kalau yang kedua. Untuk di sini kurang umum, untuk yang di makam-makam ya. Itu kemurnian cinta lah. Kemurnian cinta lebih ke situ. Baik, untuk yang ketiga kantil. Melati itu apa Mas Tuyeng? Melati tingkah laku. Melati ke tingkah laku manusia itu sendiri. Iya, kalau di konsepsi umum ada yang menyebut melat ati seperti itu. Dari kata lidah, katanya ucapan itu seyogianya bersumber dari hati yang kita sampaikan. Iya, jadi itu tadi simpulannya kemurnian begitu ya. Enggak pencela-pencela begitu, apalagi ngadu-ngadu ya Mas Tuyeng ya. Baik, yang ke berikutnya kantil ya. Kasih sayang. Pelambang kasih sayang. Kasih sayang itu kompleks ya, untuk sesama makhluk juga, untuk sama manusia. Lebih kalau kita masuk ke ranah sebagai muslim ya, di Islam seperti itu ya Mas ya. Baik, ada yang lain lagi Mas tambahannya? Kenanga ada. Kenanga ya. Iya, yang kelima kenanga ya. Iya, itu nilai-nilai leluhur itu. Kenangan, nilai-nilai leluhur. Artinya seperti apa Mas? Kenangan. Oh, dari para leluhur gitu. Iya. Lebih ke ya kita gampangannya nyebutnya mungkin kenangan itu dari kata kenangan seperti itu. Nggak tahu aslinya seperti apa kita. Disimbolkan untuk mewakili leluhur kita.
berarti penyambung, apa yang kita sebagai pewaris istilahnya. pewaris, benar. Kita sebagai waris nilai leluhur yang terdahulu. Benar. Jadi dilambangkan dengan bunga kenanga, dicantumkan dalam kembang setaman tadi ya Mas Ying, itu sebagai warisan atau penyambung dari leluhur kita. Tentu bukan secara penyambung dalam artian anak turunan begitu, enggak, tapi pemikiran juga, tingkah laku, filosofi, semuanya seperti itu. Hal-hal baik di masa lampau seperti itu ya, untuk selalu dijaga seperti itu. Oke. Kemudian tadi dibungkus ya sama bungkus daun pisang itu. daun pisang. Oke, itu Alia lah. haliah. Kulit semuanya di situ. Di situ. Di dalamnya itu penuh perwujudan apa-apa, ntar kita bahas dalam paket. Kita kasih sedikit bocoran aja nanti untuk daun pisangnya. Pokoknya semua yang tadi ada di beberapa titik di kembang setaman tadi itu rangkumannya ada dalam perwujudannya, ada dalam daun pisang, dalam bungkus daun pisang gitu. Daun pisang ya raga kita sendiri seperti itu ya. Baik, ini pembahasan daun tadi kembang setaman sudah. Nanti secara batin kita akan ngambil di belakang. Ini tambahnya ke kembang 7 rupa langsung ya. Iya. Ya, kembang 7 rupa biasanya itu kan berarti ada 7 perwakilan dari kembang setaman dan ditambah 2 ya. Oh, ada tambahan 2 lagi. Kembang setaman itu 5 tambah dari kembang 7 rupa jadi 2, penambahannya ada. Ada di situ ada mawar merah, mawar putih, kantil kuning, kantil putih. Terus melati gambir ya. Melati gambir sama tadi tambahannya apa? Kembang telon itu dari kembang 7 rupa dibagi 2 ya. Iya. Kembang telon dan ada kembang telon, ada kembang porean juga seperti itu. Jadi ada penambahan untuk tadi kembang 7 rupa. Satu tambahannya adalah kenanga yang kuning, yang dua macam dan yang 2 macam. Iya, dan satunya lagi adalah melati gambir. Nah, melati gambir kan kalau orang umum biasanya digampangin seperti ini. Melati yang warnanya gambir cenderung rada kebiruan ya Mas Tuy. Iya. Kalau dipukul lebam, beda gitu. Abu-abu itu. Ya. Abu-abu gitu. Jadi bukan melati yang warnanya itu, tapi pengganti dari bunga. Kalau salah satu itu enggak ada, bisa dipakai bunga yang lain ya, bunga kertas atau bunga sepatu apa itu yang bunga kadang yang lain kita kalau kecil itu madrasah atau apa ada dipetik yang manis itu namanya bunga apa? Kembang sepatu ya, itu enak sore itu ya, kembang sore seperti itu. Baik, jadi tentu ada pemaknanya berubah untuk secara filosofinya seperti apa Mas, dari kembang setaman tadi, terus kembang 7 rupa ya untuk melengkapi ya, 7 ya, ada mazhab 7 seperti itu ya. Oke. Kemudian dari kembang 7 rupa ini kita gerak cepat, kita potong cepat, yang penting ini makna kita wakili makna secara filosofi umum seperti apa. Nanti habis ini kita masuk ke kembang telon, langsung kembang telon aja Mas ya. Iya. Kembang telon itu isinya apa aja Mas? Kembang telon biasanya ini ya, ini semua ya, cuman 3 ya, mawar putih, melati. 3 itu ada perlambang mungkin seperti itu. Tunggal Jaya Sampurna ya. Oh, itu Tunggal Jaya Sampurna. Karena untuk dohir kemuliaan hidup ya, tapi dari berbagai sisi, 3 sisi ya. Iya, artinya adanya kembang telon itu dihadirkan dalam sebuah upacara tertentu dengan harapan para leluhur kita akan mendapatkan kemuliaan tadi yang disebutkan oleh kawan-kawan di sini. Jadi supaya mulia dohirnya, mulia batinnya, mendapat kemuliaan kelak di sisi Gusti Allah Ta'ala seperti itu. Dan martabat ya. Iya. Tapi harus diiringi dengan kemuliaan ilmunya. Iya, kemuliaan batin seperti itu. Baik. Jadi memang nggak ada sesuatu yang memang disuguhkan serta merta pemanis atau gampangannya kalau orang sekarang
buat makan dedemit itu enggak seperti itu. Oh, itu makan ya? Hah? Itu makan. Tahu katanya dimakan juga. Kalau itu kan hilang, tapi ayam bekakat. Lalu kalau bunga sih enggak nyampe kering, Mas Tuying. Iya. Nah, itu kemudian ada yang disebut lagi kembang borehan. Kembang borehan itu apa, Mas? Kemurnian, Kesucian. kesucian. Karena dari bunga yang Putih. berwarna putih. Melati ya. Nah, kesucian, melati dan mawar putih. Ya. Terus ada tambahannya Rempah-rempah, bengle apa ya? bengle dan Delingo kalau nggak salah. Iya ada Delingo, iya. delingo. Tapi biasanya dibepok begitu ya, iya diparut lah. diparut. Oke. Dihalusin. Jadi kembang borehan itu biasanya kalau kawan-kawan yang memang kita biasa hidup di kampung itu udah umum sekali. Tapi bila mana ada kawan-kawan yang masih asing, kembang borehan itu biasanya kembang itu dihadirkan atau difungsikan digunakan itu ketika buat kayak ada sesuatu, misalnya anak bayi yang rewel nangis, itu dibikin seperti itu, diborehkan. Apalagi kalau anak kecil, kalau keluar harus dikasih bengle, digandungin buat seperti penolak itu. lah makhluk-makhluk yang nggak kelihatan biar jangan diganggu. Nah itu isinya adalah kembang putihan semua, mawarnya mawar putih, melati putih, kantil putih, ada tambahan 2 yaitu delingo sama bengle. Begitu, ini komplit semua. Kita bahas tadi dari awal adalah kembang setaman, ada tambahan 2 masuk ke kembang 7 rupa, kemudian kembang telon, terakhir tadi kembang borehan. Tadi filosofi pemaknaan secara umum. Nah ini Untuk Ya. bengle, kenapa bisa mengusir makhluk gaib? oke. Yang mendekat. Sebenarnya begitu. Ada yang nanya loh. Oh iya benar, Bengle. umum Kenapa sekali sebagai itu. penolak makhluk Ini secara umum aja ya Mas ya. Iya. Baunya juga nggak enak sih. Iya. Baunya. Dari Baunya juga nggak enak. Berarti kayak pembahasan lalu Kayak ada- orang enak lah gitu. ya baunya nggak enak. Baunya nggak enak. Itu nggak suka, makhluk-makhluk astral nggak suka yang energinya nggak baik ya. Seperti kemarin pernah kita bahas Iya dari pare apa tuh? Iya. Pare kan pahit gitu kan. jeruk, Terus kunyit ya, kunyit Kunyit, juga iya, seperti tadi. itu. Nah, ini ada sambungannya. Seperti tadi lebih jelasnya kita akan kupas satu persatu dari kembang setaman. Iya. Oke, seperti itu. Bro, diem-diem aja bro. Ini jenengan nih gantian nih. Tadi kan udah kita nanya ke Mas Tuying. Nanti dijawab bareng-bareng, bukan cuma situ aja. Kalem minum-minum dulu nggak apa-apa, santai aja. Jangan grogi. Ini malam cukup dingin, makanya aku masih pakai begini kawan-kawan. Sama di dalam juga kita nilas luhur juga. Tapi masih dingin, nanti pertengahan tak buka insya Allah. Kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak penting. Ini kita mau bahas apa itu kembang setaman secara penelusuran batin, terutama ya batin kami ini pendapat ya Mas. Kenapa? Oke, yang mau jawab siapa itu? Apa Mas Tommy aja di kembang setaman itu apa Mas? Makna secara batin. Kembang setaman adalah perwujudan dari setiap organ kita, lahir dan batin, diwujudkan secara aliyah. Tingkah laku kita, dihilangkan semua segi ego, ditenangkan pikiran, dijaga ucapan, Lisan. iya, empati kita diperbesar. Benar. Ini udah mulai Untuk merinding. menjadi manusia seutuhnya, karena kita sebagai diturunkan di muka bumi sebagai khalifahnya Allah. Benar. Ini rada menghela nafas karena memang udah masuk ke ranah batin. Iya. Penjelasan awal dari Mas Tommy udah langsung nyentuh ke saya sendiri, nggak tahu ke situ Mas. Moga-moga ke teman juga ini bisa mengalir apa yang disampaikan Mas Tommy tadi. Jadi kalau tak simpulkan sederhana, kembang setaman itu adalah bentuk perwujudan dohir dan batin manusia. Ya secara batin itu kuat, secara batin bersih, kita dekat sama yang punya hidup, tapi dengan dekatnya kita dengan yang punya hidup, kita tercermin lewat ya gerak kita, lewat haliyah kita terhadap sesama, terhadap orang tua, terhadap semuanya seperti itu. Dan itu semua tadi dibungkus dengan yang namanya Daun pisang. daun pisang. Tadi perlambang apa ya Mas? Jasad ya, raga. Raga.
dibungkus dengan tadi raga. Tapi kalau secara batin lebih mendalam lagi itu tahu apa kepadanya? Iman ya. Iman kita pada Sang Pencipta. Tauhidan ya. Ketauhidan kita Bagi seperti kita itu ya. Muslim, kita berjalan di tauhidnya Allah. Ya, kita bahas ini pendapat. Alhamdulillah kita lagi ini kita kan seorang muslim, jadi kita batin juga nyambungnya ke sana. Jadi semua itu dibungkus dengan daun pisang sebagai perlambang tauhid juga, packaging lengkap, dan itu adalah Isinya bermacam-macam. iya, Di dalam raga itu ada apa aja? ada apa aja. Baik, ini kita masukin kenapa tadi disebutkan menurut Mas Tommy ini adalah perlambang tauhid batin kehidupan manusia dari A sampai Z, semuanya diharapkan menjadi supaya kita menjadi manusia yang seutuhnya sebagai khalifah fil ardi ya, seperti itu. Alasannya apa? Kita akan bedah satu persatu. Siap Mas? Siap. Minum dulu. Ya, ini yang pertama tadi adalah mawar merah. Mas Wandu belum ngomong, apa Mas Tuying dulu, monggo. Mawar merah itu secara batin itu perlambang apa, Mas? Apa? Mawar merah. Ya, bukan lagu loh ya. Diri apa raga? Akhlak. Makhluk sendiri sih. Akhlak diperwujudkan secara tauhid. Ya, tingkah laku manusia itu sendiri. Darah. Apa tadi? Darah. Satu-satu yang mau jawab siapa dulu? Secara batin atau akhlak diwujudkan secara tauhid di Itu ya, manusia. kita manusia adalah darah. Baik, tadi penjelasannya kawan-kawan melihat secara batin yang nampak kita dapat pencerahan batin ya, penglihatan batin seperti itu, bahwa mawar merah adalah perlambang akhlak, dan perwujudan secara dohir di dalam tubuh kita adalah darah. Darah itu mengalir ke semua organ tubuh. Bahkan di dalam darah itu memuat berbagai, ada nutrisi, ada semacam apa aja. Semuanya jadi satu. Dan kenapa disebut akhlak? Mau dijelasin sekarang juga, Mas? Ya bisa. Sedikit ya, boleh ya. Merah bersimbol cinta. Kalau kita mau mencintai orang harus melalui pendekatan, Benar. pengenalan, Pendekatan. mendalami siapa dia, dianya siapa yang di atas. Oke, Ya. benar. Ya, kalau secara umum kita lihat di luar sana, apalagi anak muda-mudi ya, biasanya menampilkan katakan cinta gitu, perlambangnya di acara TV maupun di sekolah-sekolah ABG kan selalu pakai perlambang mawar merah. Itu biasanya mindsetnya nggak ke sana, Mas Tommy, tapi cinta dari makhluk ke makhluk yang lain. Yo, kayak jenengan itu yang dulu itu, itu pakai mawar merah begitu. Padahal ada pemaknaan yang lebih mendalam lagi. Sebenarnya untuk mencari cinta sejati tadi. Jadi cintanya kembali ke iya. asalnya. Karena dari awal mawar merah adalah awal kita kehidupan, dan bukti cinta kita sampai kita siap enggak untuk pulang kembali kepadanya. Sementara pulang itu diharapkan mendapatkan cinta. Mendapatkan cinta dengan akhlak, akhlak-akhlak yang baik di sini. Bukan buat diri kita, tapi sesama manusia. Kenapa akhlak itu disimbolkan sebagai darah? Karena di darah tadi itu mengandung awal pembentukan kita. Awal pembentukan kita dipengaruhi oleh banyak hal. Ya seperti itu ya Mas Tommy. Bahkan dari makanan dan lain-lain. Sementara darah mengalirkan oksigen, nutrisi, semuanya seperti itu. Jadi itu menurut saya tak wakilin sampaikan ke teman-teman, ini pas banget. Roda kehidupan. Roda ke depan mawar. Bensinnya kita. Berarti ini kita dapat satu, mawar itu perwujudan akhlak, dan perwujudan secara dohirnya adalah darah merah. Seperti itu. Nah, ini yang kedua Mas Tommy. Cukup ya yang tadi merah ya. Yang kedua mawar putih Mas Wandu. Jangan jauh-jauh nanti pulangnya repot ya Mas. Mas Tuying dibantu Mas Tuying. Diri ya. Diri manusia itu sendiri. Keyakinan diri. Iman. Keyakinan, iman. Dalam segi dohir itu jasad. Segi dohir adalah jasad. Baik, Mas Tommy,
tadi disebut sama kawan-kawan Mas Toyeng sama Mas Wandu, tadi mawar putih adalah perlambang secara batin adalah iman, perwujudan secara dohir adalah tadi raga, jasad ya. Ini sambungannya apa Mas antara tadi itu apa iman sama raga gitu, jasad? Karena kalau kita iman kepada Sang Pencipta, pasti batin kudu harus mewujudkannya secara iya. Betul. Kita mau apa, kita hidup mau gimana, bukan hanya mementingkan diri sendiri. Iya. Kita hidup untuk apa sih? Jadi mungkin tak sambungin penjelasannya Mas Tommy, ada bukan makola lah pengetahuan secara umum. Kalau kita ngaji gitu, ilmu tertinggi para wali itu bukannya bisa terbang, bisa buat, tapi Bukan. alakul karimah. Iya. Artinya tadi raga, gerak dari raga kita ya. Bisa menahan segala hawa nafsu, bisa empati sama sekeliling kita. Betul. Kita ada tapi biasa, kita tidak ada ya Juga biasa seperti itu, benar sekali. Dan ini baru 2 udah sangat dalam. Tadi yang mawar merah perwujudan dohirnya darah, pemwujudan batinnya adalah akhlak, yang mawar putih adalah iman. Orang yang beriman benar-benar iman, bukan cuman iman yang dikatakan lewat mulut, yang dipelajari lewat kitab atau buku, tapi sebagai hafalan, tapi masuk hati. Insya Allah perwujudannya adalah gerak seperti itu ya Mas. Perwujudannya gerak dan jadi manfaat buat sekeliling. Seperti itu. Baik, ini kita dapat 2. Gak tahu ini tumbuhin aku rada tegas ini. Yang ketiganya itu apa Mas? Melati ya? Melati simbolnya keyakinan, Simbol ketenangan. Perwujudan dohirnya apa Mas Tuyung? Wujud diri itu rohani. Ketenangan. Dohirnya rohani. Gimana? Ketenangan rohani. Penjelasannya seperti apa Mas Tuyung? Kalau kita tenang dari segi dohir, pasti kenyamanan yang kita dapat. Oh, Rohani kita itu. nah sebentar. Tadi kan apa namanya, misalnya akhlak, perwujudannya adalah darah. Ini Mas Wandu kebalik, diwujud ketenangan, jadinya jadi tadi apa? Tohirnya. Iya, jadi Rohani. Ini benar. Batin lah. Iya, batin. Ketenangan buat dohir. Iya. Jadi maksud saya kalau ketenangan ini maksudnya Mas Wandu, kalau kita dohirnya tenang, Batinnya pasti ngikut. batinnya pasti ngikut. Itu keseimbangan lagi seperti itu. Kalau tadi kan dari ini apa, dari batin menuju ke dohir. Kalau ini justru dohir kebalik ya, seperti itu. Ini penjelasannya buat kawan-kawan sungguh sangat simpel dan sangat mendalam. Ya, Kalau kita mau tenang, banyak-banyaknya kita bersujud pada Allah. betul. Setiap masalah kita tumpahkan pada Iya. yang masih kita hidup ya. Iya. Bersandar padanya. Masalah jangan dipenuh, kita luapin sampai kita kata saat kita sujud sampai nangis sekencang-kencangnya. Ngadu sengadu-ngadunya. Itu untuk melepas beban yang ada di pikiran, hingga kita udah plong, udah tenang untuk menjalani masalah yang lain. Betul. Bahkan ada beberapa orang yang memang ngalamin, mungkin saya sendiri begitu. Ketika kita ada di titik terendah, mau lari kemana kalau nggak lari sama Yang Pencipta? Iya. Namun tadi ada bahasan juga yang bisa kita lakukan, semua masalah yang bisa kita selesaikan sebaik-baiknya. Yang belum bisa, ya udah serahin sama yang di atas seperti itu. Nanti akan menjadi tenang, dan tenangan batin tadi ya timbulnya karena gerak kita itu mengusahakan untuk itu. Ya kalau masalahnya tentang dohir dunia ya tadi mengusahakan caranya dengan kerja dan lain-lain seperti itu ya. Jadi dari hati kita tenang, kepikiran tenang, insya Allah penyakit itu enggak ada. Benar. Semua penyakit timbul dari Pikiran, benar. ketenangan, karena rohaninya kosong. Saat kita baru sakit, baru rohaninya berjalan. Iya, benar. Yang Kita nyeleneh minta doa supaya sembuh-sembuh, nggak bakal dijawab. Kalau langsung dikabulkan, nggak ada orang bersabar. betul. Kalau saat ya Allah mau minta kesehatan langsung disembuhkan, kapan bisa belajar sabar? Iya, betul. Kapan bisa belajar ikhtiar? Kapan bisa mengaji diri, Belajar ikhlas menghadapi semuanya? Benar, luar biasa itu penjelasannya Mas Tommy. Memang kadang
penyakit itu datangnya itu pelan-pelan, tapi orang pengennya sembuhnya instan. Iya, banyak. Ya seperti itu ya. Ingat sama yang di atas. Ngalamin itu iya. Ya. Pokoknya, iya, giliran sakit ingat sama yang di atas. Sama Giliran kayak beli obat sehat, di iklan ya. iya, kalau di iklan itu langsung sembuh. Padahal dari proses menuju kesembuhan ada usaha secara dohir, ada keyakinan diri. Disitulah kita belajar yang namanya sabar, namanya ikhlas menjalani ini. Makanya ada sebutan kata alhamdulillah kita diparing sakit. Iya. Seperti itu ya. Allah masih sayang, Masih sayang. masih menegur kita. Alhamdulillah kita diparing sakit tapi ngeresula. Ya enggak nyambung seperti itu. Banyak Mas. Ya. Iya. Oke. Nah, tadi juga ada lagi yang lucu, benar sekali penyakit itu datangnya dari pikiran. Orang yang nggak mikir kayak orang stres nggak sakit ya. Enggak. Makan apa Sehat aja terus tuh jadi sehat gitu. terus. Oke. Bisa ya? Iya, makan apa aja beres. Orang ramai corona dia mah fine-fine aja. Makan di sampingan Iya. santai nggak pada. Santai. Oke gitu. Nah, yang Malah sehat. tadi kan ketika Mas Toying melatih ya. Melatih. Kemudian setelah itu tadi apa Mas? Kantil. Kantil ya. Kantil itu apa, monggo lah Mas Wando apa Mas Tuying? Eko. Simbol dari ego manusia itu. Eko manusia. Perwujudannya apa? Perwujudannya pikiran. Baik. Mas Tommy penjelasannya? Ego manusia pengen lebih tinggi dari yang lain, makhluk yang lain lah. merasa Masa paling hebat itu. paling hebat, paling benar sendiri, ya kan? Oke. Kalau ego yang berjalan, dia bakal dijauhin sama yang lain. Iya. Benar. Cuman kita ada yang mengikuti, cuman diambil kesempatan. Iya. Nah, Baik. kita menjadi yang mengikuti berupa parasit doang. Kita mengaku-ngakuan, ya kan? Dionggrong lah, Iya. baru dia keluar, blok. Betul. Gunanya buat itu doang. Iya. Ada Sekilas. Sekilas. jelas. Kalau Iya, udah turun udah tinggalin Dia aja. nggak punya teman. Iya. Saat dia di atas, dia merasa tinggi. Yang di bawah pasti ngikutin. Di mana ada gula di situ ada semua. ada bahasa seperti itu Iya. memang. Di mana ada gula di situ ada semut. Jadi tadi penjelasannya kawan-kawan, yang keempat adalah tadi kantil ya. Iya. Kantil adalah perlambang ego, sementara dalam dohirnya adalah pikiran. Ini tadi penjelasannya adalah kita tadi seperti apa penjelasannya pikiran? Sedikit, Mas Wando, Pikiran. agak los aku ya. Dari ego manusia. Dari ego manusia, pengen menang sendiri, pengen merasa dijunjung, merasa lebih tinggi dari yang lain. Merasa lebih-lebih lah gitu. Iya, tentu itu ada dua sisi. Satu, merasa lebih tinggi, yang umum itu terhadap sesama makhluk manusia. Iya. Sementara yang lain, manusia makhluk yang paling sempurna seperti itu ya, daripada hewan, daripada tumbuh-tumbuhan dan yang lain-lain. Padahal pembedanya satu ya Mas. Apa Mas? Ada ruh seperti itu. Kalau makhluk paling hina. iya, kalau kita nggak ada ruh paling hina. Karena ruh Mana datangnya ada ruh dari baru gitu. dari sisi Allah sendiri seperti itu. Dan kita kan pengen paling tinggi paling apa dari teman-teman, dari kawan-kawan, tetangga, kolega di kerjaan. Di samping itu kita juga merasa paling tinggi, kita makhluk paling sempurna seperti itu. Tapi nggak tahu alasan sempurna itu karena apa. Kadang Seperti itu. kalau semuanya itu hanya pinjaman. Nah betul, iya benar-benar Mas. Tapi yang kemarin dipinjam udah balikin belum? Baik, Belum itu. nah, jangan dipanjangin. Ini masuk ke apa yang nomor berapa tadi Mas? Nomor 5 ya? Iya. Nomor 5 apa itu? Kenanga ya? Kenangan. Kenanga ya itu penjelasan secara batin ya Mas. Kesejukan. Kesejukan. Tauhidnya, perwujudannya, Ucapan. ucapan. Menenangkan. Gantian aku nggak malah langsung Mas Tommy penjelasannya Mas Tuying seperti apa? Ucapan. Ya, Ya semua orang kan dilihat dari ucapannya itu sendiri sih. Mas. maksudnya dilihat dari mulutnya apa? Enggak, dari Oh, enggak. ucapannya dia. Apa yang keluar dari mulut seperti tadi. Kalau dia bahasanya enak, ya insya Allah ya. Kan ada berbahasa yang istilahnya dipegang kata-katanya. Iya itu. Dari simbol dari awal filosofi yang awal, kenanga itu adalah nilai-nilai luhur kita. Nilai luhur kita mengatur adat istiadat, segala tingkah laku, ucapan, ya kan, menjadi kesejukan untuk masyarakat saat itu dan untuk saat ini semakin Iya, yang sekarang semakin berkurang
ada kesenjangan, betul. Kita ngelihat cuma dari tohir. Jadi adanya kita bicara di sini bukan merasa oh pinter ini, pinter ngomong ini, tapi ngelakuinnya embuh. Paling enggak kita saling eling pengeling seperti itu ya. Jadi kita melihat dari penyimbolan kenanga di masa lalu itu adalah tadi seperti yang dikatakan dari awal, kesininya menjadi secara batin adalah simbol ketenangan, di perwujudannya adalah ucapan. Kalau kita ucapan yang baik-baik bisa menjaga lisan seperti itu, ada peribahasa enggak bukan hadis malah ya, lisan ya lebih tajam dari pedang seperti itu ya. Baik, kalau ucapannya jenggeli ya wis sembuh. Ya, ini tadi berarti kita udah dapat 55. Ada tambahan lagi nggak di kenangannya, Mas? Nggak ada sih. Nggak ada itu. Iya, tapi kalau kita dari segi kata ya, kenangan begitu ya. Iya, ada tambahan-annya seperti itu. Baik, tadi kita dapat kawan-kawan, kita udah dapat penjelasannya secara batin. Ini pendapat kita yang kita peroleh secara batin. Sangat luar biasa sekali. Dari 5 poin tadi, dari mawar merah ternyata adalah mawar, simbol dari akhlak, perwujudannya adalah darah kita. Kemudian melati mawar putih ya, terus ada iman, terus tadi ada lagi kantil ya, kantil adalah eko, terus kenanga 5 ya, ada 5. Terus tadi dibungkus sama daun pisang. Daun pisang adalah sebagai raganya. Daun pisang adalah raga. Tadi semua tadi yang penjelasan yang panjang lebar tadi terakumulasi dirangkum dalam diri manusia seperti itu ya. Berarti pohon pisang adalah diri kita. Daun. Jadi para leluhur sedemikiannya mereka memikirkan, tentu ini tidak serta-merta karena mereka belajar dari kita, tapi memang mereka benar-benar pribadi-pribadi yang sangat luhur yang sudah nyampe ya Mas, untuk mereka menyimbolkan itu untuk supaya tetap turun-temurun bisa ngelingi sama anak cucunya bahwa kalian itu seperti ini loh, seperti kembang setaman loh, bukan seperti ini loh disuguhkan buat gelis begitu, enggak. Iya. Daun pandan dia banyakkan di comberan ya, tapi daunnya bisa wangi. Iya itu. Wujudnya apa? Daun pandan. Keselarasan sih Mas itu. Iya, keselarasan kan. Dari bau yang nggak enak dia tercemar, tapi dia masih hidup untuk menimbulkan, walaupun nggak ada bunga, dia daunnya yang wangi. Padahal di comberan ya Mas. Baik, kalau dalam diri manusia kita tumbuh di lingkungan manapun ya Mas. Iya, catat dia berarti jahat, tapi secara jahat dia berarti jahat, tapi bisa emantisipasi amal yang lain. Dia baik. Ada yang berarti baik, tapi nggak bisa menularkan secara dohir. Iya, orang nggak mengenal. Betul. Jadi artinya kita nggak bisa menjustifikasi seseorang serta merta sekarang kamu jahat, belum tentu besok hari manusia bisa berubah. Karena ada yang kata gini, bapaknya maling, anaknya kena imbas. Itu salah kaprah. Itu salah kaprah. Dari seorang nabi dia tetap mantan nabi, tetap jelek walaupun dia kenapa sebabnya dia kenapa kayak gitu. Apa sebabnya bapaknya dulu jadi maling? Atau sebab apa? Dia punya tanggung jawab buat anak-anaknya. Dia mencari usaha gak dapat. Dia punya tanggung jawab untuk makanin anaknya. Ternyata punya tanggung jawabnya yang kita lihat. Hingga dia berbuat gitu. Jadi kita nggak ada bisa usaha apa-apa. Iya. Jadi mungkin kalau ada orang seperti itu nggak langsung menghakimi tantemi nanti ya seperti itu yang keluar di TV-TV kan seperti itu. Padahal ada alasan. Walaupun itu tidak dibenarkan, tapi paling nggak kita bisa melihat alasannya itu apa yang kita ambil seperti itu. Filosofi dari daun pandan aja. Tadi daun pandan keselarasan biasanya pemakaiannya kalau di pernikahan aku seneng ronce pun biasanya itu tadi keselarasan itu dijajarin seperti ini, jadi gajah muling dan lain-lain Mas Tommy. Kalau di ini urung batang juga seperti itu sama. Jadi pas begitu ya. Oke, ini ada lagi Mas tambahannya. Ya, terus kandil kuning ya. Iya. Kuning kuning. Jadi segitu itu Mas kulit ya. Ini kalau berarti udah kantil kuning kita udah masuk ke Zulfa ya? Udah. Oke, kita langsung bahas semuanya aja ya sama 7 apa. Kantil kuning apa tadi?
Itu segitu itu kulit, Mas. Kulit ya. Kulit. Perwujudannya apa nih? Dari kulit. Itu apa namanya? Membungkus semuanya. Membungkus. Dari akhlak, iman sih, dari ketenangan apa Iya. itu kan. Wadahnya raga manusia, Iya. itu bungkusnya begitu ya. Oke, moga-moga kalau kita bawa makanan atau kita bawa ikan misalnya dalam ini kan ya, Iya. bungkusnya kalau bungkusnya rapet, Ya, nggak bau kuat, amis. insya Allah nggak bau amis, nggak Betul. bocor seperti Iya. itu ya. Oke, terus satu lagi tadi ada lagi ya? Udah selesai? nggak ada. Oh, daun pandan udah ya? Udah ada. Baik, ini kembang setaman sudah, kembang tujuh rupa sudah, terus tadi kembang porehan juga isinya sama, Sama cuman ada penambahan. ada penambahan aja di bengle sama telingo. Mungkin pengungsiannya yang agak berbeda. Iya. Fungsinya buat anak kecil yang rewel, ada sawan begini-begini katanya Iya. ya. Tapi intinya di dalam mereka memborehkan itu juga ada pengeling seperti itu untuk manusia supaya jadi manusia yang lebih baik seperti itu ya. Iya. Ini ada waktu lebih mungkin. Ada pembahasan lain misalnya Mas mungkin. Itu dari sisi mistik ya. Oke, ya mistik. Apa aja. Kalau mistik ini Ya, kayaknya Mas katakan. Pandu. Harusnya Mas Pandu dari tadi nggak terlalu banyak ngomong ini. Enggak, diem aja. Iya, Mas Pandu ini tegas aku loh nanyanya. Udah diwedangin ya Mas, Iya. harus tanggung jawab loh ya. Jadi ada tadi beberapa macam bunga yang kita udah sampaikan ke teman-teman. Nah, dari kembang taman tujuh rupa semuanya itu biasanya kita kalau hari-hari gitu, apalagi di desa silir-silir kayak gini, terus sering nyium bau ini, wah ini pasti ada pocong, ini ada apa. Iya. Kadang-kadang rancu, ada yang ngomong ini kemarin katanya bau ini pocong, tahu-tahu yang luar gandaruwo. Ngomong piye itu pencela-pencela, ini aslinya seperti apa? Seperti dalam penglihatan batin panjenengan Mas, Spesialis ya. spesialis. Ya iyalah. Mawar merah. Dari mawar merah. Agak keras sedikit Mas. Sudah Keras atau ada soalnya. iya Mas, soalnya itu. keras atau pelan juga sama-sama datang gitu loh, mendingan yang keras Kenapa sedikit. sukanya itu? Alasannya apa? Sukanya Tanya aja langsung nggak apa-apa. Hai beb. Aja. Iya, jangan ditanya kenapa bolong loh, kenapa sukanya apa gitu. Apa ya namanya ya, kayak masa lalu begitu Ya suka banget gitu. dia. ya dari Kehidupan. dari filosofi awal kehidupan. Kehidupan. Wah kehidupan. Darah kan. Dari mawar Nah, merah, oke. perwujudannya darah, sundel bolong juga bisa katakan di film-film gendongnya bayi. Iya. ya kan? Baik, baik. Ya dari lahir di dalam kubur gitu kan. Ya disambung, aku mau nyambungin ke situ. Karena ya gitu. Kalau adanya film Sundel Bolong, biasanya dulu diperanin sama Susana gitu. Itu pasti beranak dalam kubur. Makanya tadi nyambungnya sama anak-anak. Anak-anak ya kelahiran ya dari anak dulu, nggak Iya. langsung ke desa Protoying Ya, begitu. enggak lah. Wah. Iya, makanya tadi Makanya dari kita. bersimbolkan akhlak dan darah ya. Iya betul. Nah itu alak juga dimulai dari sedini mungkin seperti itu. Baik, yang kedua dijentrek aja makhluknya di depan udah nggak apa-apa. Mawar putih. Mawar putih. Ini banyak banget tuh. Putih semua. Semua gimana? Semua makhluk mau. Semua makhluk astral Iya. itu masuk semua. Gitu. Suka semua gitu. Ya berlambang seperti itu. Yang makhluknya apa aja ya kawan-kawan bisa menyimpulkan sendiri begitu. Yang ini langsung aja yang ketiga Karena tadi. makhluk itu meyakini sang pencipta. Sang yang Karena mencipta. ya, Betul sama sekali. kayak kita sembah secara batin mawar putih itu bersimbol apa? Iya. Pencipta ya, iya karena semua makhluk berarti semua makhluk suka sama mawar putih semua. Karena itu bersimbol yang menciptakan. Mawar putih adalah tadi Iman, di iya. awal adalah iman Keyakinan. ujungnya adalah sang pencipta bahwa Diciptakan dari sang pencipta. Betul. Makanya itu semua makhluk Semua oke. makhluk iya terima artinya mau. begitu jeleknya manusia, begitu nggak tahu dirinya manusia kalau ketika dia nggak mengakui adanya Tuhan. Iya. Padahal makhluk-makhluk seperti mereka itu aja mengakui Gusti Mengakui. Allah, mengakui Tuhan loh. Oh manusia enggak ya? Iya,
Itu tadi makanya adanya bau mawar putih. Oh, mendua. Oh iya, adanya bau mawar putih, mereka itu masuk semua seperti itu. Jadi ada alasan di balik alasan seperti itu ya Mas ya. Makanya mereka masuk semua ya karena aku diciptakan dari Tuhan. Kalau aku orang ngerti, nggak ada Tuhan gitu. Walah, gitu. Nah ini langsung aja yang ketiganya apa Mas? Tadi melatih apa Mas? Lepat albino. Lebih jelas saja Mas jangan itu Mas. Pocong. Pocong itu pocong. Iya. Oke. Centrak semua. Iya tadi dirapetin aja di depan gitu. Tapi jangan. Ini kan depan kita kan jalan karena mereka goib ya nggak apa-apa, nggak nembus. Jadi dicentrek aja. Tadi penjelasannya kalau ada bau melati. Ini nggak menimbulkan supaya momok buat kawan-kawan enggak. Ini hanya semisal memang ada kehadiran makhluk astral, terus baunya itu identik yang muncul itu, bukan nanti di rumah tadi bau melati ini bakalan ada pocong, nggak seperti itu. Lewat berarti ketenangan baik diikat aja lancar-lancar Iya, ketenangan. Iya, tenang banget. Tenang aja, mau aja jalan. Makanya aja, jarang loncat-loncat. jarang kita Bikin ribet sendiri ya. Tommy. Jadi kalau kita Susah bikin sendiri. kita ngelihat pocong, lihat apa itu jarang kita ngelihat pocong itu lagi Lari. Enggak ada. iya apalagi mainan gadget itu kan nggak mungkin. Nggak ada, iya. Gitu. Iya, jadi dia tenang gitu. Anteng lah. Asam katanya dia seperti itu. Baik. Nah, itu di kemarin-kemarin juga disimpulin aku di Riang Biru juga ada roh. Hah? Oh iya, orang-orang tuh banyak kan pocong itu warnanya satu, ternyata macam-macam gitu. Nah, ini menginjak yang berikutnya. Kantil ya. Kantil. Kantil. Kantil identik. Kunti. Kantil kan ada dua. Kantil putih apa kantil merah? Kantil merah. Kantil kuning ya. Kantil putih adalah kuntilanak merah. Putih biasa. Putih biasa. Kuning, Kuning adalah Merah. kunti merah. Untuk membedakan warna dari baunya. baunya apa? Yo. Lebih harum yang Lebih mana? harum Yang putih. Yang kuning nyegerak. Nyegerak. Anjuk kesedihan apa ya? Semua dicentrek semua kabeh. Kesedihan, kepedihan. ego. Iya, dari Ego. Dari sisi paling kita kan ego. Iya, makanya mereka kadang-kadang sorry ya bro, maksudnya mereka kalau muncul biasanya gangguin kayak gitu ya. Soalnya egonya ya manusia seperti itu, banyak seperti itu. Sering rese-rese, merasa lebih wah begitu. Kalau marah urusannya Om Toji. Enggak loh, ntar kasih papan aja buat demo lah. Oke. Kita centrak semua sih. Langsung dibuka-buka semua sama bocah-bocah begitu. Saya nggak terima Ya, gitu. oke, yang lain ini. Lanjut yang lain-lain. Lanjut. Kenanga. Kenanga. Dari siluman. Apa? Siluman. Kenanga. 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 Ruwo. Gandarwo. Oh iya. Oh, Gandarwo. Iya. Ya, hadirlah. Wowo. Wow. Wowo. Hadir. Ini menurut penglihatan batin, adanya bau kenanga itu identik dengan tadi Gandarwo. Biasanya yang umum banyak kan singkong bakar ya. Singkong bakar. Itu juga aslinya itu makanan dia, sukanya dia. Yang mana? Singkong bakar. Tapi harumnya senengan baru kenanga. Kalau Tapi hidupnya yang lucu senangnya di pohon asem, angel ya. Nah ini Tritunggal. Baik. Lebih cepat lagi, pandan. Pandan itu siluman. Siluman. Apa? Siluman. Siluman apa? Semuanya siluman apa? Ya, Ada di pangkusan. yang sering muncul kelapa. Siluman kelapa. Iya, karena memang ya tadi biasanya itu kalau dirakit itu pakai Iya, apa? Ada duri-durinya seperti benang. kaki atau pandan yang berduri. Iya, pandan berduri ada iya, terus kadang-kadang dipotongin jadi rangkaian diurung batang juga tumpuk panjang seperti apa tadi kelabang. Oke, ini selesai ya yang 7 tadi. Iya. Aku boleh nyebutin satu kembang yang mungkin sekarang kan jadi Padmanegara ya. Iya. Kalau Melati itu Padmanegara. Kenapa itu jadi bunga nasional? Alasan Melati itu apa? Jadi Padmanegara begitu. Dari ininya Mas, dari tadi mekarnya seperti pelatihan sepanjang tahun wah terus Melati. gitu loh. Kebanyakan mekarnya tuh sore hari sih ya.
pasti ada alasannya salah batin kenapa sore hari. Mas Tommy penjelasannya seperti apa, Mas? Ya mungkin mekat di sore hari saat senja ya, pergantian waktu. Iya, dengan Dimensi. warnanya yang harum, dengan warnanya yang putih, tadi gelap dia sebagai pemancar, sebagai cahaya, Iya, masuk. ya kan? Yang lain pada terlena, dia malah mekar, kayak orang, makanya orang-orang dulu banyak kan berzikir saat waktu malam. Oke. Ini dalam ini, Sosok Mas. dia harum di hadapan sang pencipta. Bukan. Di saat semua terlena ya. Betul. Ini terlelap. Berarti penjelasannya Mas Tommy, kawan-kawan, kenapa Melati tadi sebagai simbol, terus Padma Negara lah jadi lambang begitu, memang dalam sekali. Melati itu tumbuh sepanjang tahun, terus dia biasanya mekar di sore hari. Penjelasannya Mas Tommy, kalau disimbolkan dalam kita sebagai manusia, dikala orang umum itu sore malam itu tidur, justru dia itu mekar di malam hari, putih, bersinar, memberi keharuman untuk semua seperti itu, menimbulkan aura-aura yang positif. Dia itu menuju sama yang pencipta seperti itu ya, Mas. Oke. Bahkan juga kalau dalam acara-acara dipakainya kuncup, itu simbolnya kesederhanaannya itu ya, seperti itu, bukan yang wah seperti itu. Malamnya justru yang mekar di saat kita pada tidur. Baik. Oke, ada yang lain lagi, Mas? Ini cukup lumayan durasinya ini. Ada penutupan. Ngomong jenengan, Mas. Oke. Ya apa ya? Dapat tahu mau gantian. Oke. Baik kawan-kawan, ini tadi cukup lumayan menguras menguras air, yang jelas ini makin habis. Tadi ada pembahasan, malam ini kita coba bedah tentang kembang setaman, kembang tujuh rupa, dan kembang-kembang yang lain yang memang itu sudah menjadi bagian dari budaya di negara kita. Khususnya di Jawa, di tempat kami, lingkungan kami itu juga masih dipakai, tapi kenyataannya pergeserannya itu jelas ada. Dulu itu penyimbolannya para leluhur itu sebagai pengeling untuk kita menjadi manusia yang lebih baik. Tapi kemarian justru banyakan buat ngelondang, buat macam-macam seperti itu. Merem-merem ngomong kayak gitu. Nah, semoga dengan kita sama-sama mengkaji ini menjadi pengeling buat kita bersama untuk kita kembali ke tadi nilai leluhur, kembali ke leluhur, nilai baik leluhur kita, supaya kemarian juga kita jadi ternyata seperti itu, kita jaga baik-baik peninggalan tadi leluhur. Jadi ini bukan sebuah kesirikan atau makan jin apa enggak seperti itu. Itu aja ya, Mas ya. Oke. Ini kami rasa ada tambah lain, Mas. Keselarasannya. Moga-moga kita bisa menjaga keselarasan, tidak memandang dari strata apapun. Kita sesama manusia, sama makhluk juga seperti itu. Baik, jangan patah semangat sebagai manusia. Betul, jangan patah semangat. Dia nggak punya tempat, sampai got aja ditempatin, dia tetap mau hidup. Tetap mau hidup, benar. Tetap mau cari makan, tetap hidup, bertahan walaupun kulitnya habis ya, rambutnya kotor. Intinya demasif ya. Iya. Jangan menyerah begitu. Menyerah lah. Oke, baik, cukup ya. Ya, Ini mulai angel sih mukanya. Jadi, teman-teman, kami rasa cukup sekian, cukup ini yang bisa kami sampaikan. Semata-mata tadi secara umum kita bisa melihat di berbagai literatur, tapi secara batin ini semata-mata pendapat kami yang kami lihat secara batin. Alhamdulillah bisa mendapatkan seperti itu, dan ternyata luar biasa sekali tadi penyampaiannya, apa makna yang sangat mendalam. Semoga ini bisa menjadi hal baik buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik, dan selalu mendapat kebaikan dari yang paling baik ya, seperti itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.